Nah guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Akan tetapi, di balik dari informasi yang saya berikan terhadap diri kamu, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki, begitu juga terhadap situasi energi manusia yang pernah kamu fokuskan. Oke Wak Geng, kali ini saya akan mengarah terhadap manusia tersebut. Lagi-lagi saya akan mengarah terhadap manusia tersebut. Apakah ada sesuatu hal yang dia sembunyikan terhadap diri kamu, atau memang di balik dari hal yang dia sembunyikan itu akan mengarah terhadap kehidupan dia, di mana kehidupan dia stabil atau nyaman. Kita langsung saja, Wak Geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat apakah ada yang disembunyikan atau memang tidak ada. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang mengarah terhadap diri kamu? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan seakan-akan berbicara terhadap kondisi seseorang, yang dimana kondisi seseorang tersebut tidak memiliki tujuan dan tidak tahu sampai di mana akhir dari apa yang dia perjuangkan. Sebelum saya mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, saya terlebih dahulu mengarah terhadap posisi energi kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi yang kamu miliki untuk saat ini, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin yang kamu miliki, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Apakah untuk saat ini diri kamu masih memprioritaskan, di mana ketika diri kamu memprioritaskan satu hal, kamu berada di dalam kondisi yang benar-benar sangat bodoh. Pertanyaan berikutnya,
Apakah untuk saat ini diri kamu mengharapkan situasi di mana situasi itu merupakan jawaban dari rasa kesedihan kamu? Kedua pertanyaan yang saya berikan tadi, cukup kamu yang mengerti dan cukup kamu yang menjawabnya. Kenapa saya mengatakan cukup diri kamu yang menjawabnya? Karena untuk saat ini, ketika diri saya mencoba untuk menerobos pemikiran kamu, seakan-akan pemikiran kamu itu mencoba untuk flashback bagaimana kehidupan di masa lalu kamu. Yang dimana ketika diri kamu mencoba untuk flashback bagaimana kehidupan di masa lalu kamu, saya melihat semuanya hanya sekedar numpang lewat. Terutama terhadap kondisi hubungan asmara yang kamu jalani. Kenapa saya mengatakan sekedar numpang lewat? Bisa saja diri kamu salah satu kategori yang masih berada di dalam kesedihan, yang masih berada di dalam hati yang terluka, tetapi tidak mau keluar dari kondisi tersebut. Kamu menyadari hubungan asmara kamu itu merupakan situasi yang benar-benar membuat pemikiran kamu kacau. Tetapi kenapa dengan diri kamu masih ingin menggali lubang tersebut secara sangat dalam? Semakin besar lubang yang kamu dalam dan semakin besar diri kamu untuk mencoba mengingat bagaimana situasi di kehidupan masa lalu kamu. Saya tidak tahu harus berkata apa. Kartu yang saya pegang ini, The Fool. Kamu tidak akan memiliki yang namanya tujuan. Walaupun situasinya kamu berusaha untuk keluar, tetapi pemikiran kamu masih mengingat bagaimana keadaan di masa lalu. Percuma, wak geng. The Fool, kebodohan, dan kamu akan selalu mengharapkan situasi perubahan. Mungkin diri kamu untuk saat ini bertanya-tanya, kenapa kakak selalu mengatakan diri dia akan kembali terhadap diri saya, sementara untuk saat ini diri dia tidak pernah kembali dan tidak pernah berkomunikasi. Bagaimana mungkin caranya diri dia bisa berkomunikasi terhadap diri kamu sementara selalu keluar kartu Queen of Swords? Seseorang yang memegang pedang. Seseorang yang memegang pedang itulah yang menghambat situasinya ketika diri dia kembali terhadap diri kamu. Bisa saja terhadap pihak ketiga, bisa saja pihak dari keluarga tersebut, bisa saja pihak dari energi kamu, dan pihak dari keluarga kamu yang tidak menyetujui hubungan itu bisa diperbaiki. Dan di sisi lain, ketika diri kamu ingin bertanya, kenapa sampai saat ini saya tidak mendapatkan kestabilan seperti apa yang kakak katakan? Mungkin kartu yang saya pegang inilah yang menjadi faktor utamanya. Kamu masih menyimpan rasa kesakitan itu. Kamu masih menyimpan rasa dendam. Bagaimana mungkin Sang Pencipta bisa memberikan yang terbaik terhadap diri kamu, tetapi diri kamu pun masih menyimpan hal-hal yang bersifat negatif? Kamu menyadari lubang yang kamu gali itu sangat dalam, tetapi kamu tidak mau menutup lubang tersebut. Saya sudah sampai berbusa mulut saya ini mengatakan, jangan pernah mengharapkan seseorang yang pernah pergi dari kehidupan kamu akan kembali.
Karena ketika manusia tersebut datang kembali terhadap diri kamu, tidak menggambarkan bagaimana versi seperti di awal pertemuan. Kamu akan merasakan situasi kewaspadaan. Memang hubungan itu akan diperbaiki, tetapi situasi yang saling memperbaiki akan muncul kecurigaan, akan muncul kekhawatiran, dan akan muncul kewaspadaan. Dan satu lagi, kalau kamu masih mempertanyakan kenapa setiap readingan kakak selalu mengatakan sesuatu hal untuk ke depan, sesuatu hal untuk ke depan, kenyataannya berbeda. Coba introspeksi diri, mulai dari pemikiran, perasaan, atau sisi batin kamu. Apa yang membuat sisi penghambat ketika diri kamu ingin melakukan sesuatu hal, semuanya gagal? Itu yang harus kamu perhatikan. Saya hanya memprediksikan, bukan suatu keputusan. Resonate atau tidak resonate, itu kembali terhadap pola pemikiran kamu. Kamu jangan mengharapkan satu energi bisa diputarbalikkan. Energi manusia itu tidak main-main untuk diputarbalikkan, wak geng. Tidak main-main untuk diputarbalikkan. Walaupun kondisi jarak saya di sini, kamu di sana. Saya selalu mengatakan, saya harus meminta izin terhadap diri kamu agar saya bisa menarik posisi energi kamu. Karena permainan energi ini membuat energi saya terkuras. Makanya saya mengatakan terhadap diri kamu, daripada diri kamu memikirkan hal yang tidak layak untuk dipikirkan, daripada diri kamu memperbaiki situasi yang benar-benar sudah tidak layak untuk diperbaiki, lebih baik fokus terhadap kehidupan kamu untuk kedepannya. The Fool. Saya memperhatikan komentar-komentar yang teman-teman berikan kepada saya. Saya memang tidak membalas, tetapi saya membaca energi setiap manusia tidak sembarangan untuk dipermainkan. Dan saya membuat video, saya harus mengumpulkan 12 zodiak. Saya harus mempertanyakan terhadap 12 zodiak tersebut, situasi apa yang mereka rasakan. Makanya saya berani mengambil satu persatu kartu secara acak dan memberikan informasi terhadap diri kamu, karena memang 12 zodiak itu sebagai gambaran terhadap situasi yang pernah kamu rasakan di masa lalu. Energi manusia tidak gampang untuk dipermainkan, wak geng. Ini dia. Kalau saya mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, mungkin dan mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia yang pernah kamu prioritaskan, mungkin kemunculan kartu yang saya pegang ini yang selalu kamu terima di masa lalu ataupun untuk saat ini, seakan-akan kamu itu berada di dalam kebodohan yang selalu dibodohi oleh manusia tersebut. Kamu sangat gampang untuk dibodohi karena memang diri kamu masih mempergunakan perasaan. Masih mempergunakan perasaan daripada lebih dominan memakai logika. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Moon. Di mana kemunculan kartu The Moon ini berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi,
fokus dengan kata the moon dan melemparkan kartu kedua ini terhadap manusia yang pernah kamu prioritaskan, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini, ketika diri kamu diabaikan atau masih memiliki ikatan, saya melihat ada sesuatu hal yang benar-benar dia sembunyikan di belakang kamu. Ada sesuatu hal yang benar-benar dia sembunyikan. Bisa saja hal yang dia sembunyikan itu berkaitan terhadap situasi penyakit, bisa saja berkaitan terhadap hubungan asmara baru, bisa saja berkaitan terhadap posisi keuangan. Mungkin diri kamu merasa curiga. Saya tidak menyalahkan kecurigaan kamu. Itu memang benar. Kemunculan kartu The Moon, hal misterius yang sangat dia simpan dan dia tutup sangat rapat-rapat. Ini Dewa Geng. Masih ada satu hal yang dia sembunyikan dari diri kamu. Dimana ketika diri dia menyembunyikan hal tersebut, dan kamu mengetahuinya, akan merugikan diri kamu dan akan merugikan diri dia dan akan menguntungkan pihak lain. The Moon dengan The Fool, kebodohan yang selalu dibodohi. The Moon, hal misterius yang diberikan terhadap diri kamu yang dia sembunyikan untuk saat ini, baik ketika diri dia mengabaikan diri kamu atau masih memiliki ikatan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Emperor. Di mana kemunculan kartu The Emperor ini, kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya menutup kartu The Fool, mengangkat kartu The Moon dengan The Emperor, air dengan api tidak sinkron tetapi mencari keuntungan. Air dengan api tidak sinkron tetapi mencari keuntungan. Mungkin diri kamu bisa mengartikan sendiri apa yang dia sembunyikan dan apa yang dia tutup-tutupi. Karena yang saya lihat untuk saat ini, dia berusaha untuk menutupi hal tersebut, itu berkaitan terhadap situasi keuntungan. Memberikan diri dia keuntungan. Dia tidak mau membicarakan hal tersebut terhadap diri kamu karena dia merasa keuntungan itu tidak akan dia dapatkan lagi. Ini Dewa Geng. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Mungkin diri kamu merasa sensitif ketika diri dia menyembunyikan hal tersebut. Mungkin diri kamu merasa sangat emosi ketika diri dia menyembunyikan hal tersebut. Tetapi di balik dari diri dia menyembunyikan hal tersebut, justru kamu dibodoh-bodohi. Kamu dibodoh-bodohi karena memang orang tersebut benar-benar licik. Sangat pandai memutarbalikkan perkataan yang dimana perkataan itu fakta menjadi opini, opini menjadi fakta. Pandai memutarbalikkan keadaan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Knight of Cups. Wow, satu persatu sudah mulai terbuka apa yang dia sembunyikan. Yang dia sembunyikan asmara baru. Asmara baru terhadap pihak lain yang dimana asmara baru tersebut lagi bahagia-bahagianya. Lagi bahagia-bahagianya. Dan asmara tersebut sudah mengeluarkan materi yang cukup fantastis.
Materi itu bukan berasal dari materi pribadi manusia yang pernah kamu prioritaskan, tetapi materi kamu yang dipakai untuk membahagiakan pihak lain. Materi kamu yang dipakai untuk membahagiakan pihak lain, sehingga diri kamu merasa sangat dirugikan dan merasa paling bodoh. Ini dia hal yang dia sembunyikan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Knight of Pentacles. Knight of Pentacles. Kartu yang berbicara terhadap posisi keuangan. Posisi keuangan, wak geng. Di saat diri dia terpuruk, dia menikmati kehidupan terhadap diri kamu dan kamu memberikan suatu pertolongan terhadap diri dia. Di saat diri kamu memberikan pertolongan dan diri dia stabil, kamu dibodoh-bodohi dan materi kamu dipergunakan untuk menikmati kebahagiaan terhadap pihak lain. Knight of Pentacles, seakan-akan diri dia memiliki materi yang berlimpah, tetapi materi itu sumbernya dari kamu. Kamu yang membuka jalan rezeki, tetapi rezeki tersebut bukan kamu yang menikmati, pihak lain. Kamu yang menghapus kesedihan dia. Ketika diri kamu menghapus kesedihan dia, dia menikmati kenyamanan terhadap pihak lain. Kamu yang memberikan suatu bantuan terhadap diri dia di saat diri dia terpuruk. Ketika diri dia sudah mulai bangkit, kebahagiaan terhadap pihak lain. Itu kartunya di sini, wak geng. Yang dia sembunyikan asmara baru, yang dia sembunyikan dari diri kamu materi yang berlipat limpah. Yang seharusnya dia memberikan porsi kebutuhan terhadap diri kamu 100%, mungkin porsi kebutuhan itu paling tidak 40% berada terhadap pihak lain, 60% berada di tangan kamu. Tidak full. Ada yang disembunyikan. Coba diri kamu memakai logika. Perhatikan sifat dan karakternya ketika diri kamu mempertanyakan satu hal, di mana satu hal itu membuat bahasa tubuhnya seakan-akan gelisah. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Magician. Di mana kemunculan kartu The Magician ini memiliki dua arti, kebohongan dan peluang. Kalau saya menarik dari kata kebohongan, tidak lain berkata manis di depan kamu, sementara di belakang kamu dia menyembunyikan. Membuat diri kamu merasa happy, senang, bahagia, nyaman, tetapi di balik itu ada permainan yang sedang dia permainkan. Seakan-akan diri kamu agar tidak curiga. Ini dia, The Magician. Orang yang pandai untuk berbohong, orang yang pandai untuk memanipulatif, orang yang pandai untuk memutarbalikkan fakta menjadi opini, opini menjadi fakta, yang ujung-ujungnya kamu yang dipojokkan dan ujung-ujungnya kamu yang disalahkan. Kalau saya menarik dari sisi peluang, peluang kamulah yang dimanfaatkan. Peluang kamulah yang dimanfaatkan. Ketika dimanfaatkan, dia memberikan terhadap asmara baru dia. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Hermit. Di mana kemunculan kartu The Hermit ini berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Hermit. Kata The Hermit ini ada situasi ketakutan yang seakan-akan energi dia mengatakan terhadap hal yang dia sembunyikan itu.
Ketakutan terhadap hal yang dia sembunyikan, di mana ketakutan itu mengarah terhadap pemikiran dia karena diri kamu sudah curiga, sangat takut. Dan di sisi lain, kalau saya berbicara dari sisi lainnya, Wak Geng, kemunculan kartu The Hermit ini, saya melihat dari posisi energi kamu. Sepertinya diri kamu untuk saat ini pun merasa sangat ketakutan. Saya tidak tahu apa yang membuat energi kamu merasa ketakutan. Ada sesuatu hal yang sedang kamu pikirkan, yang sedang kamu perjuangkan, tetapi kamu melakukan hal tersebut dalam situasi yang penuh dengan ketakutan dan gelisah. Ini yang saya lihat untuk saat ini. Apakah berkaitan terhadap posisi kestabilan keuangan kamu, atau hubungan asmara kamu, atau pekerjaan kamu, atau bisnis kamu? Setidaknya energi kamu itu memberitahukan kepada saya. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Eight of Swords, 8 pedang yang mengarah terhadap satu orang. Bisa saja 8 pedang ini mengarah terhadap diri kamu, bisa saja 8 pedang ini mengarah terhadap diri dia. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi kamu, seakan-akan sesuatu yang sedang kamu perjuangkan dengan penuh ketakutan membuat diri kamu berada di dalam situasi yang benar-benar sudah pasrah. Sudah pasrah, sudah jenuh, bodoh amat lah, kalau sudah terjadi ya terjadi, kalaupun memang tidak terjadi ya apa mau dibilang, saya sudah melakukan yang terbaik. Itu yang saya lihat di dalam pemikiran kamu. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang terakhir ini kepada manusia tersebut, seakan-akan sesuatu hal yang dia sembunyikan dalam waktu dekat ini akan membuat diri dia merasa ketakutan, di mana ketakutan itu akan menimbulkan suatu tekanan dari berbagai aspek. Akan mendapatkan tekanan, tekanan batin, tekanan pemikiran, tekanan perasaan, tekanan batin. Oke, Wak Geng, dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menyimpulkan apabila diri kamu menginginkan suatu kestabilan, keluar dari situasi kebodohan itu. Apabila diri kamu bertanya untuk saat ini, ada yang dia sembunyikan? Ada. The Moon, Knight of Cups, Knight of Pentacles, asmara baru dan materi yang dia sembunyikan untuk saat ini dari diri kamu. Oke, Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.